Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Reska Widiaksana Nugraha dari kelas 2 BPGSD UPI Kampus Cibiru dengan NIM 2006876. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Di masa pandemi seperti ini kita harus menjaga kesehatan. Nah, seperti menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, dan menggunakan hand sanitizer saat kita beraktivitas di luar ruangan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang organ gerak manusia. Nah, organ gerak manusia ini terdiri dari 3 bagian. Ada yang tahu 3 bagian itu apa aja? Nah, yang pertama ada tulang, yang kedua ada otot, yang ketiga ada sendi. Nah, kita bahas dari yang pertama. Nah, yang pertama. Nah, jadi setiap manusia memiliki alat gerak. Nah, tulang termasuk ke dalam alat gerak pasif. Kenapa sih tulang ini disebut alat gerak pasif? Nah, hal itu dikarenakan tulang ini digerakkan oleh otot. Jadi tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari otot. Nah, ada yang tahu apa sih fungsi dari tulang? Nah, jadi tulang itu berfungsi untuk menyokong tubuh, memberi bentuk tubuh, menjadi tempat pembentukan sel darah, melindungi organ vital, dan menjadi tempat melekatnya otot. Nah, kita bahas nih, apa sih macam-macam tulang, ada apa aja? Nah, jadi tulang itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Yang pertama ada tulang pipa. Nah, tulang pipa ini berukuran panjang dan berbonggol di kedua ujungnya. Contohnya, tulang lengan atas. Yang kedua, ada tulang pipih, berbentuk lebar dan pipih. Contohnya itu tulang penyusun tengkorak. Selanjutnya, ada tulang pendek. Nah, ini bentuknya itu tulang pendek itu pendek dan kecil. Contohnya apa? Jari-jari tangan kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada berdasarkan sel penyusun. Yang pertama ada tulang rawan. Nah, contoh dari tulang rawan ini adalah tulang pada daun telinga kita dan hidung kita. Nah, selanjutnya tulang keras. Nah, tulang yang keras ini memiliki fungsi sebagai penyokong tubuh, tulang pipa seperti dan juga tulang pendek juga. Selanjutnya ada berdasarkan rangka tubuh. Yang pertama ada tulang tengkorak, terdiri dari tulang tempurung kepala dan tulang wajah. Yang kedua ada tulang badan. Nah, tulang badan ini terdiri dari tulang dada, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang panggul. Nah, selanjutnya kita akan membahas otot. Nah, jadi otot ini merupakan alat gerak aktif. Kenapa disebut alat gerak aktif? Nah, karena otot mampu berkontraksi dan melakukan relaksasi. Seperti ini. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan sama otot? Nah, yang pertama, otot bisa memendek. Yang kedua, otot bisa memanjang. Dan yang ketiga, otot bisa kembali ke ukuran semula. Misal, anak-anak nih ingin memindahkan meja dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi pada saat kalian mengangkat meja, otot itu akan memendek. Dan apabila kalian sudah selesai memindahkan meja tersebut, otot akan kembali memanjang. Nah, seperti itu. Selanjutnya, otot itu ada apa aja sih? Yang pertama, otot polos. Nah, otot polos ini otot yang bergerak tanpa dikendalikan. Contohnya itu adalah otot lambung. Yang kedua, ada otot jantung. Nah, otot jantung ini bekerja secara terus-menerus dan bersifat bekerja secara tidak sadar, sehingga juga disebut otot tak sadar dan tidak membutuhkan waktu istirahat, seperti itu. Selanjutnya, ada otot lurik. Nah, otot lurik ini menggerakkan tubuh sesuai keinginan kita. Contohnya nih ya, teman-teman ingin menggerakkan tangannya. Nah, tangan akan bergerak. Nah, itu contoh dari otot lurik. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian sendi. Nah, sendi ini merupakan tempat 2 tulang bertemu atau penghubung antar tulang. Nah, jadi hubungan 2 tulang ini disebut persendian. Nah, kita kenalan yuk sama macam-macam sendi. Yang pertama, ada sendi putar. Nah, sendi ini dapat digerakkan memutar.
apakah ada yang tahu apa itu sendi putar? Contohnya itu adalah tulang tengkorak dan tulang leher. Nah, ini contoh dari sendi putar. Yang kedua, sendi engsel, yaitu sendi yang dapat digerakkan satu arah saja. Contohnya itu adalah pada siku. Pada siku kita ini bergerak hanya satu arah, dan pada lutut kita. Nah, yang ketiga, sendi yang dapat digerakkan ke semua arah, yaitu namanya sendi peluru. Contohnya itu tulang panggul dan tulang paha. Yang keempat, ada sendi pelana, yaitu sendi yang dapat digerakkan kedua arah. Nah, contohnya apa? Telapak tangan dan ibu jari. Yang kelima, ada sendi geser, yaitu sendi yang terbatas pergerakannya. Contohnya itu tulang pergelangan kaki, seperti itu. Nah, kita akan membahas penyakit dan kelainan pada alat gerak. Nah, yang penyakit dan kelainan pada alat gerak manusia ini biasanya disebabkan oleh posisi duduk yang salah, pola makan yang tidak dijaga, dan ada juga penyakit bawaan dari lahir. Kita lihat ya contohnya. Nah, yang pertama ada lordosis. Jadi lordosis ini kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah depan tubuh. Contohnya seperti ini. Bentar. Nah, ini contoh dari lordosis yang paling kanan. Selanjutnya ada skoliosis, yaitu kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah samping tubuh. Contohnya seperti apa? Nah, ini skoliosis yang paling kiri. Nah, yang ketiga ada kifosis, yaitu kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah belakang tubuh atau tubuh bungkuk. Nah, contohnya, ini yang tengah ini namanya kifosis. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan alat gerak kita? Yang pertama, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari. Nah, jadi anak-anak bisa berolahraga setiap menyempatkanlah minimal 1 minggu itu 1 kali. Yang kedua, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalkan anak-anak nih kalian lagi belajar. Nah, jangan duduknya di sebelah sini, badannya di sebelah sini. Nah, itu akan menyebabkan sikap tubuh yang salah yang menyebabkan penyakit pada alat gerak kita. Yang ketiga, ada berjemur pada sinar matahari pagi. Nah, jadi sinar matahari pagi ini sangat bagus untuk pertumbuhan tulang kita, apalagi teman-teman nih kalian yang lagi sedang dalam masa pertumbuhan. Yang keempat, ada memperhatikan asupan vitamin D. Jadi kita harus banyak-banyak mengonsumsi asupan vitamin D jika ingin alat gerak kita sehat, seperti itu. Dan yang terakhir, kita dapat meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Nah, mungkin sekian materi pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari Bapak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang.